Kali kalau MSCI Jackson, begitu selamat sore semuanya. Selamat sore, Bos. lima Selamat lima sore, tiga Pak Sony. MSCI 53. Oke, kita edukasi ya sore ini. Jadi kalau kita mau screening sore, maka cara termudahnya dan cara tercepatnya kita bisa lihat di WX Master Robot. Di WX Master Robot. Nah, di sini kita tinggal cari seperti apa saham yang kita inginkan besok. Misal besok mau cari saham yang pergerakannya cepat, maka carilah saham yang candle bayangannya 10% ke atas plus sejajar. Kalau bisa, yang sempurna itu hari ini candlenya biru pertama dan candle bayangannya 10% ke atas plus sejajar. Itu yang sempurna. Nyarinya di mana? Nyarinya di TPGN, di screener TPGN. Nah, kalau belinya besok itu rata-rata telat belinya. Maka belilah sore sebelum penutupan itu boleh. Atau setelah jam 4 gitu, jam 4 lebih 1 menit atau jam 4 lebih 5 menit itu baru beli. Itu lebih aman dan lebih confirm kalau belinya setelah jam 4.01. Tapi ada kekurangannya, yaitu bisa saja nggak dapat sahamnya saat beli, match-nya bisa jadi nggak match. Nah, kalau mau beli saham yang besok pergerakannya sopan, maka carilah yang candle bayangannya biru pertama. Contoh, nah ini. Nyarinya di mana? Di screener ini, yang BBP. Jadi di BBP ini kan ada banyak. Betul, ada banyak. Nah, maka yang supaya kita mudah, cari yang candlenya paralel. Yang P ini cukup 2 teratas saja. Jadi ini ada Suli sama Tron. Oke. Suli, Tron. Lalu yang bawah, yang nggak paralel juga boleh. 2 aja. Molly sama PSTN ini. Nah, ini candle daily-nya biru pertama, candle bayangannya. Baru kita lihat grafiknya. Suli, Tron, Molly, PSTN. Ini lihat grafiknya. Mana dari keempat ini yang posisinya di bawah atau ada di demand zone kalau mau swing. Gitu. Oli, screenernya belum keluar. Ini di layar sudah. Sudah keluar. Oke ya, jadi kalau mau cari yang digeser dikit. BBP ini, yang biru pertama, yang pergerakannya besok sopan, dan ini cocok untuk swing. Swing ya. Tuh. Kalau yang tadi, yang besok pergerakannya cepat, maka cari yang di TPGN. Ini kan ada TPGN nih. Ada GTRA. Ada VIRE. Jadi cari yang di atas 10%. Berarti yang di atas 10% kan cuma 2 ini. GTRA sama VIRE. Tuh, besok pagi pergerakannya cepat. Baru kita lihat grafiknya. GTRA apakah biru pertama, apakah sejajar kan gitu. Ketik garis miring, lalu GTRA. Lalu yang VIRE, ketik garis miring VIRE. Ini sama-sama 10% ke atas. Candle bayangannya sama-sama 10% ke atas. Tinggal kita cocokkan. Mana yang sejajar, mana yang tidak.
GTRA. GTRA ini candle bayangannya sejajar. Tertulis di sini paralel. Apakah biru pertama? Tidak. Berarti dari 3 kriteria, biru pertama, sejajar, dan 10% ke atas, yang tidak memenuhi adalah yang biru pertama. Ini, 2 terpenuhi. Itu. Kalau fire, ini biru pertama, cuman tidak sejajar. Ada kekurangannya di situ, fire. Apakah boleh diambil? Boleh aja. Tapi besok tinggal dipantau nih. Nah, mana yang sebaiknya diambil? Kalau harus milih satu, pilihlah yang sejajar. Ini sama fire 2 terpenuhin, terus GTRA juga 2 terpenuhin kan kriterianya. Ambil dua-duanya boleh? Boleh aja, asal besok bisa memantau di time frame menitnya. Super Trendnya udah turun ke bawah Pak Ali, GTRA. Super trendnya, iya, super trendnya turun ke bawah. Fire Iya. juga turun ke bawah. Untuk Coba. fire, ini ada supply zone. Kalau besok bisa nembus supply zone, naiknya bisa kenceng nih. Supresnya berapa, Pak? Di Fire ya. bawah 78 atau 79. Oh, Ini di sini. 78. Seperti fire sama GTRA, besok jam 8 pagi, naiknya kenceng. GTRA, ini. Supply zone-nya untuk GTRA itu di 355-an atau 352. Akan nyampe besok. udah arah duluan. Gitu. Jadi Udah arah duluan. cara mencari saham yang kalau mau cari saham dan pergerakannya yang mau cepat, cari yang seperti ini. Yang seperti ini jangan antri, nggak akan dapat. Iya. Kalaupun dapat, dapatnya mungkin setelah turun. Naik lalu turun, nah mungkin baru dapat itu. Tapi jangan diambil. Gitu. Jadi kalau mau cari yang cepat seperti itu. Kalau mau cari ATM harian, maka yang kita screening adalah, yang kita ambil adalah saham-saham akselerasi. Bagaimana cara mencari saham akselerasi? Hafalkan, cuman ada 38 saham akselerasi. Ada yang hafal? Oh, nggak ada yang hafal nih. AJJ. Oke, kalau nggak hafal, saya kasih cara yang mudah. Caranya di TPGN ini, cari yang tanda plus. Ini Tanda sahamnya plus. akselerasi. Tanda plus. Karena saya juga tahu, banyak yang susah menghafal. Poho. Makanya Oh, tadi ini kan saya out dulu ya. Saya ingat Bang Campoho. Faktor usia Pak Agus. yes, termasuk Oh, saya ini juga saya out susah dulu ya. menghafal, maka saya kasih tanda plus di sini. Ini ada King, ya kan, candle bayangan 5%. GRPM, candle bayangan 3%. Jadi yang di hasil screening, yang ada tanda plus itu adalah saham akselerasi. Terus kenapa seperti ini, MGLV, LFLO, kok nggak diambil? Karena ini lotnya kecil, jadi saya nggak ambil. Kalau Bapak Ibu mau ambil boleh, tapi belinya jangan banyak-banyak. Sesuaikan dengan lot yang tersedia. Itu kalau untuk ATM harian. Jadi ATM harian itu sahamnya adalah saham akselerasi atau saham yang kena tato X. Seperti GIAA itu saham yang kena tato X. Nah, kalau yang kena tato X tidak bisa kami kasih tanda karena bisa berubah-ubah gitu. Gitu. Ya, jadi kalau mau cari yang baru mau naik apa? Cari yang di BBP, ini bayangan biru pertama. Misal Bapak dan Ibu mau hanya LQ45, maka cari saham
yang ada tanda pagar ini sahamnya LQ45. Seperti KLBF, ini LQ45. INKP, BBCA, ini. Kalau Kompas 100 itu yang tanda dolar. Ini Kompas 100. Ada pertanyaan? Pak Holi, kalau lihat lot kecil di mana di sini? Kalau lihat lotnya, Bapak lihat di bid offernya, Pak. Oh, di itu. Ya, contoh apa tadi? LFLO ya. LFLO, ini kalau dilihat lotnya, LFLO. Ini kan kecil-kecil lotnya ini. Oh iya. Jadi kalau mau lihat lotnya di bid offernya. Ada lagi? Nggak ada. Oke. Cukup ya? Pak Oli, Ya, Bos. saya kan nyangkut 3 nih. Oke. Ada King, ada GRPM, ada selera pemberani tadi apa? Katra, GTRA. King, GTRA. GR, PM, yang satu apa? GTRA. GTRA. Oke. Lalu, Strateginya besok pagi gimana Pak ya? oke. Mana yang lebih saya harus fully watch? Oke. Kalau dari yang ATM harian dulu ya. Untuk King ini candle bayangnya 5%. Kalau besok Pak Agus cukup dengan 5%, auto sell 5%. Lalu nggak usah dipantau. Oke. Kalau pengen bener nggak akan nyampe 5% kan nanti akan timbul pertanyaan seperti itu. Nah, kalau ragu dengan 5%-nya bagi 2, auto sell di situ. Besok nggak usah Tapi ini ada dipantau. demand zone ya Pak Holi ya. Ya, ini ada di demand zone. Itu satu ya kan. Tapi ada supply juga di atasnya. Oke. Nah, untuk Baik. GR apa tadi? GRPM sama, ini candle bayangannya 3,9%. Paralel. Gitu. Kalau untuk GTRA 11%. Kalau mau di auto sell 11% boleh. Kalau mau aman bagi 2. Nggak usah dipantau besok. Kalau semuanya langsung di auto sell dan dibagi 2 dari candle bayangan, besok nggak usah dipantau. Tapi kalau lebih dari 5% GTR, jangan nyesel. Itu kan Jangan suka bilang rugi diancam. juga. Itu yang Syukurin. psikologis terganggunya Pak Agus itu. Iya, suka diancam belakangan. Enak di depannya, belakangannya diancam lagi. Iya. Jangan Memang menyesal selalu pokoknya. begitu. Kalau Jangan begitu nyeselnya yakin. itu. Heeh. Apa titip saya Pak Agus satu? Yang ganggu pikiran kita Pak Agus. Mana Apalagi terima, Pak besok Agus. ya, apalagi DDS. besok ini. Grupinya Golden Cross pasti nyesel yang jual 5% tadi. Tuh. Tuh, kan. Untung saya kepencet tadi. Maksudnya MDF Pak Oli. Udahlah spike-nya tinggi, supply zone-nya jauh di atas. Udahlah. Iya. Titip saya aja Pak Agus. Iya, gitu masih nanya ya. Udah, Itu titip King, saya aja, King bagus. mau Golden Cross, gupinya Pak Oli, King. Apa King? Mana King? Coba. King sama. Teman. Gupinya. Iya, gupinya hampir. mau Golden Cross tuh. Teman-teman, kalau yang nggak sanggup, saya bisa bantu. Saya cuma 2% Terima dari jasa total omset, kok. penitipan ya. Iya, saya hanya 2% dari Betul. total omset. Terima jasa penitipan. Saya Iya. kira hanya ada baby care aja, ternyata ada stock care juga. Saya hanya 2% sekarang dari total omset kok, Pak Agus. Pak Oli, Omset loh mainnya. nambahkan pertanyaan yang tadi Pak Oli. Yes. Misalnya di candle bayangan itu 6% ya. Begitu buka itu langsung posisinya misalnya udah naik 3%.
itu sebaiknya tahan dulu apa langsung bisa masuk juga, Pak? Oke. Bentar, tahan dulu apa maksudnya gimana? Tahan itu berarti sudah punya, Pak? Nggak usah beli dulu gitu. Misalnya kita kan mau masuk nih belum punya ininya Oke, apa? belum punya. Ya. Belum Tahan punya dulu, ya. jangan masuk. Oke. Tahu-taunya masuk 3% gitu. Dan misalnya candle bayangan kira-kira kenaikannya 6%. Nah, begitu masuk seperti tadi kan petis itu langsung 444 kan dari 404 penutupan kemarin itu. Oke. Contoh saham apa contoh? Oke, Petis. yang biasanya yang saya contohkan GTRA aja ya. GTRA ya. Oke. Saya contohkan GTRA. Misalkan hari ini tadi ada yang belum beli ya GTRA. Ya. Misal. Besok mau beli. Nah, candle bayangannya GTRA ini 11%, Pak. Apa Pak, cuma kan ini jam 1. Bener ya, candle bayangan 11% ya. Betul. GTRA 11% ya. Nah, misal besok pagi jam 9.00 ini langsung gap up 5% gitu misal. Iya. Ya, jelas. Contohnya gitu. Contoh ini. Bilangnya jam 1 Gap tuh up. saya infonya. Bentar, saya Varian. Oke. Jadi besok misalkan 5%. Nah, 5% ini kan angkanya berapa hari? 260 ya. 260 5% 274. 24. Yes. Angka algoritma. 273. Enggak ada 273, Bos. Angka algoritma, Ada Bang. ya 273. 274. Ya. Misal besok langsung gap up 274. Masuk boleh nggak? HK, Pak. Pokok jam 9.00 tiba-tiba gap up 274. Ini langsung beli 276 atau 278. Karena potensinya masih ke 11% sini. 11%. Ya, 11% berarti 290 ya. 292. Ya, 292, 292, 290. Nah, 290 jual di sini, Pak. Jadi, misalkan gap up 5%, GTRA, beli. Kalau memang jiwanya selera pemberani, beli, Pak. Beli ya. Oh, naik kuda aja berani. Berani, Pak, berani. Nah, nanti naik 290, nah ini udah harus Jual. Jual. Tadi ketinggalan mutu, Pak. Habis nganterin ini. Nah, Apa-apa, tapi Pak. gini, kalau misalkan jam 9, gap up kedua 92, tinggalkan, Pak. Udah nggak usah dilirik. Dilirik ya. Karena sudah ngelewatin 11%. Ini resikonya terlalu besar. Kalau gap up langsung 292 ya, di atas candle bayangan. Bayangan. Itu. Oke. Pak Holi, Terima Yes. kasih, Pak Oli. ini GTRA sama King arah, tapi super trendnya beda, Pak. Itu gimana, Pak? Maksudnya yang GTRA super trendnya masih di atas, Ya, yang King di bawah. oke. Karena sahamnya beda, super trend juga bisa beda, Pak. Nah, Meskipun maka sama-sama arah ya, Pak. ya, walaupun sama-sama arah. Nah, yang paling enak itu, yang paling bagus itu ya kayak GTRA. Oke, saya contohkan dulu GTRA ya. GTRA di 1 menitnya itu super trendnya kan di atas nih, di atas candle. Iya. Besok pagi itu kan pasti panic buy semua. Panic buy atau panic sell. Jam 9 itu kan semuanya sedang mau transaksi. Maka kalau besok pagi jam 9.00 naik nih. Siapa ini? GTRA. Naik 1 tick itu kan ke 262. Super trendnya pasti turun. Maka saham ini naiknya akan kenceng karena super trendnya turun. Jadi kalau sore seperti ini, super trendnya ada di atas candle, nah itu menarik untuk besok pagi. Bagi yang sudah punya loh ya, menarik ini bagi yang sudah punya. Karena besok pagi ini akan lompat, Mas. Disitulah kesempatan kita untuk take profit tanpa harus nunggu
1 menit. Jadi panic hold, Pak. Panik hold. Hmm. Nah, kalau king, apa bedanya kalau king? Memperlakukannya bagaimana? Kalau king, yang besok kita harus jaga kalau punya king, ini kan super trendnya ada di bawah. Di 1 menitnya ya. Kalau super trendnya pindah ke atas, ya kita harus jual ini. Memang masih jauh di 145. 1 tick ya. 146 ya. Kalau super trendnya king besok pindah ke atas, ya kita harus jual. Jangan tungguin naik. Oh, masih akan naik, jangan. Kalau super trendnya pindah ke atas, jual. King. Itu bedanya. Iya Pak, terima kasih Pak. Berbeda dengan oke, bentar. Kalau king ya, super trend pindah ke atas, kita jual kan. Berarti harganya kan akan turun. Ini jangan diambil. Tapi berbeda dengan GTRA. GTRA. Kalau GTRA besok jam 9 ternyata super trendnya nggak pindah ke bawah, berarti harganya akan turun. Gap down bisa. Misal gap down besok jam 9 langsung ARB gitu misal. Itu langsung ambil. ARB-nya langsung ambil. Iya. Kalau GTRA besok jam 9 ARB atau turun, langsung ambil. Tambah muatan. Iya, tambah muatan. Kalau yang belum punya, langsung beli. Langsung beli ya. Kalau kondisinya seperti ini ya. Seperti oke. Karena itu nggak lama akan naik. Pak Oli, Tunggu ulangin Pak candle Oli. Jadi biru dulu nggak sih? Biasanya kalah cepat Ibu. Kalau memang jam 9-nya ini gitu. gap down ya. Gap, Oh, apalagi Pak Oli, jadi maksudnya kok bisa kondisinya kalau dipastikan super, pasti naik? ya. jadi kalau Kalau super nunggu trend konfirmasi belum, boleh. Tunggu biru-biru atau super trendnya pindah ke bawah boleh. Tunggu konfirmasi. Tapi kalau yang seperti ini gap down, nah besoknya itu nggak lama biasanya naik. Langsung HK. Langsung HK. Pak Oli, kita belum pindah aja ya. tanya Pak Oli. Yes. Saham selera pemberani itu waktu yang tepat masuknya kapan Pak Oli kalau sore itu? Saya beberapa kali setelah jam 4 nggak kebagian terus Pak Oli. Sebelum jam 4 mungkin ya? Sebelum jadi gini Pak. Kalau masuknya sebenarnya sebelum arah. Sebelum dia mau arah lengket, berarti sebelum jam 15.50. Oke. Cuman di situ ada resikonya, Pak. Kalau kita masuk misalkan GTRA ya. Tadi jam 2 gitu udah masuk, udah beli jam 2 gitu. Itu masih ada resiko 50 menit itu sampai jam 15.50 harus benar-benar kita pantau, Pak. Kalau misalkan nggak jadi arah, dijual sore itu juga. Tapi belinya dapat. Tapi ada resiko. Takutnya apa? Saat mau penutupan dibawa turun. Gitu. Nah, kalau belinya setelah jam 4, kemungkinan nggak dapat. Tapi kalaupun dapat, misalkan bisa dapat, itu aman. Nggak harus memantau. Itu ada, jadi beli setelah jam 4 atau sebelum jam 15.50 ada plus minusnya. Pak, tanya Pak. Pak, yang Makasih, Pak. ARB langsung beli itu apakah karena hari ini arah, jadi besok kalau ARB pasti akan naik lagi gitu? Iya. Tapi lihat kondisinya loh Bu ya. Kondisinya memang hari ini pembeliannya banyak. Oh, bukannya kalau hari ini banyak suka besoknya sedikit gitu enggak ya? Iya. Jadi nah beda kayak gini. Kalau arah berhari-hari lalu besok pagi jam 9 ARB, nah itu beda lagi ya. Oh. Contoh misalkan rel F gitu. Rel F misalkan besok dia ARB, jangan diambil. Bisa lengket ya. Oke. Arah pertama ya. Iya. Pak Oli,
Yes. Pak Oli, untuk beli yang sebelum jam 4 itu, untuk saham yang calon selera pemberani, Oke. indikasi pertama yang harus kita lihat itu di Master Robot itu TPGN juga ya? TPGN jam Bukan, berapa, Pak? belum ada. Kalau sebelum jam 4 TPGN nggak ada. Terus indikasinya apa, Pak? Oke. Indikasinya pertama dari sini. Bapak cek dari top gainer. Aha. Ini manual caranya. Jadi dari top gainer ini, Aha. mana yang mau mendekati arah. Harga dia saat itu kan? Iya, Harga live-nya ya? betul. Ah. Mana yang mau mendekati arah, lalu volumenya besar dibanding hari sebelumnya. Volume lihat di bawah bid sini. offer. Di bid offer. Bukan ini, volume ini. Tolong dilingkari, Pak, kecil banget. Ya ini sudah saya lingkarin, Bos. Volume. Volume yang di time Oh frame iya daily. iya. Oke. Jadi kalau ada sahamnya naik dan volumenya ini besar itu artinya lebih besar 100% dari hari sebelumnya. Ini, maka ini akan jadi kandidat untuk selera pemberani. Apalagi yang biru pertama. Sebenarnya tadi MEDS ini juga masuk kriteria ini. Cuman ternyata ada supply zone ya, yang belum nggak kuat ketembus nih. Supply zone-nya di 86, 84. Tadi nyampe 86 lalu turun lagi, Bos ya? Iya, 86 Iya, turun. supply zone. Sebenarnya yang bagus, yang potensi besarnya, probabilitasnya besar itu yang kayak gini, Pak. Biru pertama, volumenya besar. Ini probabilitas untuk jadi selera pemberani besar. Cuman karena MEDS ada supply zone yang nggak bisa ditembus, jadinya nggak kuat naik tadi. Iya. Tapi kan bisa Itu jadi tetap swing diukur. ini, Pak. Maksudnya aman untuk di hold. Aman di hold. Jadi kalau mau swing yang aman itu, candle-nya biru pertama, kenaikannya belum 5%, Masuk. itu masuk. Itu yang aman. Kalau sudah naik 17%, biru pertama, itu udah telat sebenarnya. Tapi kan disuruh dokter, Pak. Bagus. Pak Holi, jam 14 ini jamnya jam berapa ya? Mengeluarkan itu kan Pak Holi rekomendasi itu berarti pakai cara yang top gainer itu tadi ya Pak Holi? Iya, kalau sebelum jam 4. Belum jam 4 ya. Nah, Jadi belum 15. maksud saya jamnya itu yang paling mendekati itu jam berapa, Pak? Nah, paling top gainer ini. Ya mau sesi pertama atau sesi kedua gitu. Kita akan lihat, Pak, mana nih yang di top gainer ini, yang sudah mau mendekati arah atau tiba-tiba naik tinggi gitu. Baru lihat grafiknya. GTRA ini saya juga tahunya sesi kedua tadi. Sesi pertama saya nggak ngelihat ini. GTRA. Tiba-tiba dia udah mau arah tadi kan. Baru saya lihat, oh volumenya besar banget nih. Oh, pas Pak Holi teriak loncat-loncat itu ya? Iya. Ini. Sesi pertama tadi saya MEDS tadi. Ternyata lihat grafiknya ada supply zone. Nah, ini agak berat. MEDS. Kalau dari kriterianya MEDS ini masuk. Cuman karena ada supply zone yang enggak confirm. Besok hilang supply zone-nya, Pak. Nah, kalau besok hilang, ada yang besok kita hilang jawab besok, Pak, santai aja. Ya. Fire sebenarnya. Nah, fire ini ada supply zone. Kalau besok supply zone-nya ketembus, nah ini juga bisa nih sebagai selera pemberani. Besok. Supply itu di berapa? Kalau petis bagaimana Pak Holi untuk besok? Petis. 86. Candle bayangannya berapa PTIS? Untuk lihat selain di robot, bayangannya bisa kelihatan nggak berapa persennya Pak Holi? Bisa besok jam 8, Pak. Jam 8 ya? PTIS ini, coba lihat lotnya, Bos. Lotnya Beda kan kacau. dengan kemarin? Kecil. Beda. Bolong-bolong. Ini riskan yang kayak gini. Kalau dibuat swing kayak gitu. Dibuat apapun. Dibuat apa? Kecuali buat pajangan. Tadi kan ada yang ngomong, saya sudah jual ya, ikutan aja.
Kenapa, Bos? Ada Tadi ada yang kemungkinan ngomong, naik nggak besok? coachnya udah ngomong, saya sudah jual, ya ikut kita jual. Kemungkinan naik, ya kemungkinan naik tetap ada. Cuman mungkin nggak sesuai dengan harapan yang Bapak inginkan. Tadi kenapa nggak dijual? Saya tadi ikut Pak Agus jual, saya ikut jual. Enggak, saya ikut Pak Holi. Pak Holi jual, saya jual. Oli, Kalau lot Jadi kecil-kecil nggak tanya usah Pak dibeli Oli. aja. itu tadi di apa di MOS supply zone itu yang gambarnya yang mana Pak ya? Oke. Baru masuk. Supply zone itu bisa kita supply zone dan demand zone yang itu di bisa MOS kita tadi, lihat Pak. Nggak tahu tuh. di WX Master Robot. Oke, petis tadi Bos ya. Ini petis candlenya udah bayangannya kecil, Pak. Besok potensinya turun untuk PTIS. Probabilitas untuk turunnya besar. PTIS ya. Nah, supply zone tuh di atas ini, Pak. Merah ini Yang di namanya MOS tadi supply Pak, zone. yang di MOS. Kalau di MOS nggak ada. Oh, di MOS nggak ada ya. Yang ada di WX Master Robot. Kalau yang biru di bawah ini demand zone. Dimension ya. Walaupun gupinya itu mau naik, mau merapat ya coach, Pak Ini. Oli, tapi tetap nggak akan kuat gitu. Coba ini, Bapak zoom perbesar gitu. Ini kan agak patah, Pak. Coba detailkan ya. Ujungnya ini kan agak patah, nggak menghadap ke atas. Beda dengan kemarin kan. Iya. Nah, itu artinya nggak kuat dia. Ujungnya ini, yang dilihat paling ujung. Coba lihat birunya, ini kan udah mulai patah, datar kan. Kalau kemarin kan naik ke atas. Kalau kemarin naik ke atas. Kan ini kelihatan nih. Hari ini lokal banyak yang jual nih, Pak. Akumulasi distribusinya ini banyak yang jual tadi. Itu gara-gara Pak Holi jual. Baik coach, makasih. Yes. Pak Holi, Yes. saya bertanya tentang manajemen cash ya, cash management. Kayak tadi kejadian jam 2-an gitu, kita dapat teriakan dari seseorang tentang GTRA. GTRA kita liatin jam 2.30 saya mulai yakin bahwa ini akan arah, ya entah kenapa. Kemudian saya udah kehabisan duit. Saya harus jual saham yang saya punya di portofolio. Saya punya HAJJ yang kondisinya minus 5%. Akhirnya saya jual HAJJ dengan kondisi minus 5% cut loss. Kemudian saya buang semua ke GTRA. Menurut Bapak secara cash management itu benar, salah, atau bagaimana? Oke. HAJJ. HJJ kalaupun naik ini kan akselerasi. Ya. HJJ tadi kita belum tahu besok akan biru atau merah gitu. Betul. Saat tadi jam 2 kan belum tahu, Pak. Artinya akan ragu-ragu di situ. Dari kemarin udah siap-siap. HJJ. Baru tahunya setelah sekarang baru tahu. Nah, mungkin sekarang lega tuh jual HJJ. Karena besok nggak jadi biru kan gitu. Walaupun Sekarang. minus 5%. Ya, tadi minus 5%. Artinya Betul. apa? Besok 5% itu kalau ke selera pemberani itu kan akan lewat, Pak, kalau 5%. Tergantikan maksud saya. Jadi keputusan itu boleh dikatakan cukup masuk akal ya. Tepat sekali ya. Kalau bilangnya sekarang tepat, tapi kalau tadi saat jam 2 pasti kita terombang-ambing. Saat jam 2 tadi kan masih terombang-ambing. Ya tadi ada yang Galau. ngomong coachnya HJJ mau naik katanya. Gimana nggak terombang-ambing? Terombang-ambing itu gini, karena GTRA-nya belum confirm tadi di saat jam 2 kan. 2.30 udah kelihatan dia mau jadi sih, tapi nggak Iya. ada yang pasti kan Nah, pasti. itu jadi maksudnya gini, benar atau enggak, itu kan kita harus memastikan saat sudah terjadi. Di saat tadi 15 berapa tadi? 14 mulai memantau, 14.30 ambil eksekusi. 14.30 itu kan masih situasi rawan.
Tadi kan juga sempat dibawa turun kan. Itu juga Ya. dagdikduk sebenarnya. Nah, tapi dari semua saham, dari semua saham yang di top gainer, yang punya kandidat besar, ya memang GTRA. Mulai jam 2 tadi, saat mau penutupan. Jadi keputusannya gimana? Ya keputusannya kalau kita nilai saat ini, tepat. Saat ini loh nilainya ya. Kalau tadi, semua masih terombang-ambing. Antara GTRA atau mau tetap di HAJJ. Kalau cuma 5% di GTRA besok lewat. Tapi Bapak punya waktu 1 jam, itu dagdikduk Pak. Bener nggak keputusannya itu? Bapak nggak di WA sama Pak Dokter kan. Dia bilang setiap ada yang jual 260 saya beli katanya. Ada jaminan. Makanya bagus pakai MNC itu kelihatan bagus. MNC lagi. Saya pun juga sama Pak, GTRA. Keyakinan saya cuma di satu. Maksudnya di apa ini? Di sini nih. Di super trend yang menit. Di sini aja. Kalau memang, jadi saya pun juga lebih yakin itu saat penutupan dan dia lengket. Kalau ngelihat jam 2 tadi, jam 2, setengah 3 tadi, super trendnya ini kan memang di atas, dia nggak akan turun dan angkanya tadi 261. Jadi nggak mungkin super trendnya ini turun tadi. Karena arahnya di 260. Sedangkan super trendnya di 261. Ini yang membuat saya selain dari volume super trendnya ini di 1 menitnya. Jadi keputusan tadi kalau dinilai sekarang tepat. Tapi kalau tadi saya ditanya jam 15.30, saya nggak bisa langsung, saya paling suruh pantau sampai jam 15.50. Karena 1 menit sebelum penutupan bisa jadi ini juga dibanting kan gitu. Tapi kalau kita pantau sampai akhir, kalau dia jadi benar arah dan lengket sebelumnya, kemungkinan kita dapat kecil. Kedua, kita nggak bisa nawar juga. Tadi kan masih sempat nawar. Betul. Jadi untuk ambil keputusan itu, apakah HAJJ dijual atau enggak? Nah ini yang dibutuhkan adalah keyakinan kita, Bos. Karena saat mulai anggaplah 15 menit terakhir deh. 20 menit terakhir deh. Kan semua serba bisa terjadi. Ya. Saya pun juga nggak akan bisa langsung HAJJ-nya jual. Beli GTRA, ternyata GTRA-nya jam 15.40 turun. Apa saya nggak Nggak dunyeng. Habis-habisan. Enggak, Pak, enggak, sumpah enggak. Bukan, maksud saya Di WA terus, Pak. Takut kualat. Pak Oli, yes. Pak Oli tanya lagi. Enggak, jadi artinya gini. Untuk ambil keputusan, apakah satu dijual dimasukkan ke yang satu, yang bisa kita nilai adalah di saat jam bursa berjalan adalah probabilitas, bukan kepastiannya. Ya kan? Probabilitas GTRA gimana? Oke, cuman jangan memastikan gitu, Mas. Saya pun juga nggak bisa memastikan. Iya. Cuman yang bisa probabilitasnya, ya itu baru kita bisa menentukan probabilitas. Pak Oli, kalau misalnya keputusan GTRA kita beli tadi ternyata salah karena satu dan lain hal, ya, itu cara kita menghilangkan kesalahan itu, apakah kita jual setelah jam 4 gitu? Iya Bos, ya harus jual. Misalkan nih, berapapun harganya. Oke, misalkan nih GTRA ternyata dibawa turun ke 250 gitu. Ya kita harus jual pada harga saat itu, walaupun itu ternyata minus. Jadi kita selesaikan secara adat saat itu juga gitu ya Pak. Iya. Wajib. Cut loss ya Pak. Iya, karena kalau enggak besok akan turun lebih dalam lagi. Betul. Ya, artinya gini Pak Oli, saya menghitung probability kalau salah berarti turun misalnya 5 tick ya Pak ya. Iya.
5 tik dengan saya HK besok 5 tik. Lebih aman mana, Pak? Mending jual. Jual Nah, sore, maksud sorenya saya, jual, Pak. Maksud saya, sebelum saya beli ini, kan masih probability-nya kan belum bisa ditentukan ya Pak ya. Iya. Apakah dia akan ditarik turun atau tetap gitu ya. Nah, sementara kalau kita tunggu sampai besok, itu yang sangat pasti itu kan besok pagi Pak ya. Betul. Harganya besok pagi dan kita harus HK. Nggak mandi. Jadi kan kos lah, kita anggap kos, biayanya itu adalah kita akan HK 5 tik dengan kita kalau beli salah turun 5 tik, kan sama-sama kos Pak, sama-sama kita nggak dapat 5 tik itu. Gitu kan Pak. Tapi kalau menurut saya pribadi nih, saya lebih suka HK yang besok pagi Pak. Besok pagi, oke. Sudah Nah, confirm. daripada saya beli misalnya tadi jam berapa kayak jam setengah 3 misalnya ya. Ya. Ternyata turun misalnya ya, turun 5 tik. Saya harus cut loss 5 tik saat itu kan. Betul. Nah, daripada saya tunggu sangat pasti yaitu besok pagi dan saya otomatis nggak dapat 260. Paling saya harus langsung hajar kanan di 265 misalnya. Oke. Nah, berarti kan lebih nyaman yang 265 itu kan Pak sebenarnya. Tergantung. Kalau jadi gini, misal ya, GTRA ternyata turun ke 250. Besok pagi Bapak nggak akan HK GTRA Pak. Saham yang lain kan? Iya. Misalkan tadi GTRA turun gitu ke 250. Besok jam 9 nggak akan beli GTRA. Saham yang lain. Benar nggak? Ya bisa tergantikan Yang bisa dengan cover selera yang pemberani yang tadi lain. cut kan, loss Pak? gitu ya Pak ya. Kenapa? Kalau misalnya GTRA tadi turun sampai 250, berarti kan Iya. kita kehilangan 10 poin di situ ya. Betul. Berarti ya. Nah, berarti kan besok kita nggak akan beli ini lagi. Kita cari selera pemberani yang lain yang menutupi 10 ini kan gitu ya Pak ya. Iya. Gitu kira-kira kan Pak ya. Betul. Berarti tapi kita kalau harus berarti kita beli aja ya Pak ya. Kalau misalnya ini kandidat kuat untuk selera pemberani besok. Walaupun dengan risiko kita harus cut loss kalau dia ternyata ngelongsor ke bawah gitu kan Pak. Iya. Jadi kan misalkan ini kandidat ARA gitu. Ternyata enggak. Ternyata misalnya GTRA hari ini untuk besok ini kandidat selera pemberani. Ternyata sore ini dia turun ke 250. Ya hari ini ya kita harus jual, buang GTRA-nya. Besok pagi jangan beli GTRA karena apa? Kemungkinan turun lagi. Maka untuk besok kita cari saham yang lain. Apa kandidat yang mendekati? Pak Oli. Gitu Bos. Pak Oli. Oke Pak. Yes. Bisa minta tolong dilihatin sen Pak Oli. Sen. Ya. Itu paralel 7%. Dan kalau saya lihat gupinya tuh mau golden cross, bener nggak? Sen. Oh, ada 92 nih tapi. Oke, kita lihat Itu kan grafiknya. biru pertama. Iya. Sen. Biru pertama paralel 7%, yes. Itu enggak, maksudnya gupinya tuh mau golden cross ya Pak? Iya, ini. Oke. Mau berpelukan, Bos. Mau Tapi ini kan dia kan tato X ya, jadi 10% ya Pak Oli ya? Iya. Oke Bos, thank you. Pak Holi, Yes. tadi kalau bicara kepastian mau ARA atau enggak, kalau kita kuantifikasi menurut Pak Holi, bisa nggak berapa persen gitu. Sedangkan sisanya itu diatur sama sinyal-sinyal secara teknikal, misalkan volume, atau frekuensi, atau berapa tik mendekati ARA gitu, bisa nggak Pak? Iya, jadi yang bisa kita tahu itu kan probabilitasnya, Bos.
saham yang akan misalkan hari ini saham yang akan arah, gitu kan. Ciri-cirinya adalah candlenya biru pertama, volumenya lebih besar dibanding hari sebelumnya. Kalau sudah ketemu itu, ya kita tinggal pantau di 1 menitnya. Kalau mendekati berapa tick gitu, mendekati arah bisa nggak dijadiin patokan berapa rata-rata gitu menurut Pak Holly? Ya bisa, kan Bisa. mau arah seperti GTRA ini kan mau arah baru kita bisa nilai kan. Itu dan Berapa volumenya tick kan itu, juga besar. Maksud saya gini Pak, apakah bisa logik ini dimasukin ke robot terus dia ngasih sinyal ke kita gitu, ini ada saham mau arah gitu? Pak Wilsonnya nggak mau Pak. Oh, beneran itu? Pernah ya idenya? Bukan Pak, itu bahasa pemrogramannya susah. Oh. Karena gini, kalau ini kan mungkin bisa ya, kemungkinan bisa, cuman ya agak sulit. Kalau di bahasa pemrograman itu kan itu berdasarkan angka, semuanya itu berdasarkan angka. Dan itu angkanya itu adalah mengikuti indikator. Nah, maka di sini apa indikatornya? Kan gitu. Kalau pertama, volume bisa, volume yang lebih besar dari hari sebelumnya itu bisa dicari. 1. Nah, yang susah itu adalah kenaikannya ini fix atau enggak. Kalau mau cari volume yang lebih besar dari hari sebelumnya, itu di robot bisa karena itu adalah berdasarkan indikator. Itu adalah volume ini kan salah satu indikator. Gitu. Kalau yang beberapa tick sebelum arah bisa nggak dijadiin patokan? Dijadikan patokan Sinyal, maksudnya kasih sinyal aja, tanda-tanda gitu. Misalnya 3 tick atau 4 tick sebelum atas dia dia bayang. kasih sinyal. Nah, keluarlah tuh sinyalnya di robot, biar kita yang memastikan atau memberi keputusan nanti gitu. Tetap ada berapa persen kan yang membuat keputusannya orang gitu kan? Mungkin tanya saat edukasinya Pak Wilson. Saat kali. edukasi Nah, Pak iya. Wilson. Ya. Hari Kamis Oke. ya. Iya. Gitu. Karena kalau Pak di mana itu namanya? Di pemrograman itu indikatornya. Kalau ini berarti berdasarkan bisa sih indikatornya kalau hari ini mendekati arah. Nah, itu bisa dibuat arah harga sekian kalau arah berapa. Kemungkinan bisa. Cuman nanti apapun itu yang bisa yang buat. Ya, ya. Oke, Pak. Pak, sorry balik ke FOG tadi, Pak. Tadi pagi dibahas kalau yang super strength-nya yang eksepsional itu atau beda dengan yang biasanya. Di master robot itu bisa ketahuan nggak itu baru pindah atau ada tulisan nggak, Pak? Bapak sudah melihat belum? Udah lihat. Cuman nggak tahu tulisannya yang mana tuh. Lah, sudah lihat grafiknya belum? Sudah. Kelihatan nggak dia pindah? Nggak ketahuan pindah baru udah pindah atau enggak ya. Super trend Di pindah ke bandara atas itu loh, kelihatan nggak? Di robot. Iya. Iya, cuman dibandinginnya kapan pindahnya kan ini nggak bergerak, Pak. Atau ada tulisan apa? Bukan. Ini loh, ini kelihatan naik nggak? Merah ini loh, super trend ini loh. Iya. Ya udah ini kan baru naik pertama. Setelah itu biru, beli. Sekarang merah, jual. Daily-nya ini lah. Merah dijual. Kalau misalkan besok biru lagi, beli lagi. Ini loh, pindah ini kan tanggal kelihatan. gitu maksudnya, Pak. Di tanggal ya. Di tanggal 22 ini pindahnya gitu ya. Nggak harus ngelihat tanggal berapa, Bos. Pokoknya pindah pertama. Pindah pertamanya ini lah. Merah ini pindah pertama ini. Dari hijau bawah ke atas. Super trend pindah ke atas pertama kali. Oke, coba. Pertama kali kan patokannya kan berarti tanggal kan. Sekarang kan tanggal 22 kan. Oke, Baru saya kasih pindah, contoh kan? yang lain, bukan tanggal.
Saham apa lagi yang ini? Oh, baru hari ini naiknya, bukan kemarin. Bukan. Nah itu patokannya Oke, baru hari ini bentar, apa gitu. supaya saya kasih contoh ya, saya kasih contoh yang lain. Oke, GRPM deh. Itu tanggal 21 kok, bukan 22. Jadi perhatikan kalimatnya. Kalau saham yang baru IPO, super trendnya baru pindah ke atas, pertama kali pindah ke atas, dan daily-nya biru pertama, beli. Contoh, GRPM. Ini kan pindah pertama ini. Nggak perlu diperhatikan mau tanggal berapapun nggak masalah. Oke. Lalu setelah pindah ke atas, candle-nya biru. Ini beli. Besoknya biru, biarkan. Lalu di hari ketiga merah, ini jual. Merah berarti turun-turun kan. Biru lagi, beli lagi. Naik, merah lagi, jual. CLSN juga, Pak. Nah, terus kemarin GRPM biru, beli. Besok potensi biru ini, candle bayang biru, biarkan. Lusa misalkan biru, 4 hari lagi merah, jual. 4 hari lagi misalkan nggak jadi, bukan merah, biru. Lalu super trend pindah ke bawah, all in. Paham maksudnya ya? Iya, itu paham penjelasannya. Cuman tadi merhatiin ini baru pindah atau udah kemarin gitu loh. Super trendnya ini mau pindah kapan aja nggak masalah, Bos. Yang penting saat Bapak lihat super trend pindah ke atas. Oke, saham ini sudah super trend pindah ke atas. Yang berikutnya kita lihat adalah birunya. Iya, daily-nya biru nggak? Kalau biru pertama beli. Nah, jadi sekarang yang harus Bapak dan Ibu lakukan dari saham yang IPO, yang baru IPO, tarik aja datanya 2023. Mana saham yang super trendnya sudah pindah ke atas? Yang pertama kali pindah ke atas, mana? Mana yang belum? Tulis semuanya. Cuman ngawasin 26 biji. Pak Agus sudah nulis semuanya. Oke, Jadi perhatikan coba aja paham. 20 dari 26 itu, mana yang sudah pindah ke atas, mana yang belum. Kan ada. Pak Budi sudah ada, Pak Budi? Belum ada, Pak. Saya Yang nunggu ikut Pak Agus bootcamp ini. itu pasti sudah Di Master mengerjain Cuan, PR-nya semua itu. Bapak ada di Master Cuan 2 enggak? Oh, Master Cuan 2. Iya, Ada. Saya share ya. boleh, boleh. Pak Holi, ya pengertian saya jadi gini nih, telah dijelaskan. Jadi kita nggak usah ngelihat kapan itu pindah, yang penting itu udah ada. Nah, kalau hari ketiga baru biru pertama baru beli gitu kan? Yes. Betul sekali. Ya, oke. Sedangkan FOG tadi, Pak, sorry balik ke FOG tadi, itu udah biru ke 3 gitu kan? Fall. Biru Oh, ketiga. baru Enggak apa-apa. pertama hari ini. Enggak dong. Fall. Birunya ketiga. Oh, Beli iya. nggak kemarin? Hah? Oh ya, hari ini, sorry. Hari ini beli nggak? Beli. Hari ini beli, Pak. Cuman bayangannya Besok, merah nih. Besok candle bayangan merah. Besok kita lihat. Fig merah atau enggak? Kalau besok fig merah, jual. Pak Budi udah saya share di grup WA ya. Siap, makasih Pak. Makasih. Jadi ini masih bisa ngeliat besok baru ini. Oke. Bagus tuh, rajin dia. Semuanya di ini. Jadi semua juga harus rajin. Soalnya bayar jadi member ini mahal sekali loh, Pak. Oh, mahal, Bos. Makanya saya terpaksa rajin. Mahalnya luar biasa. Jangan buang-buang uang di sini. Kalau nggak mau ngerjain PR, mending jangan gabung di sini, Bos. Saya disuruh jadi member ini 30 juta loh. Nah, kan. Tiap hari dibully lagi ya.
Tiap hari dibully, dimarahin, kalau nggak rajin rugi. Tapi cuannya udah ratusan juta. Gitu. Enggak juga. Pak Holi mau tanya, Yes. Pak, kalau RLF itu kan kayak kemarin candlenya untuk yang hari ini 1% terus -7. Kenyataannya kan arah. Terus sekarang bayangan untuk besok juga 0,96% terus minusnya 7,69. Itu kayaknya jadi apa ya? Kemarin juga saya ragu ini dipegang terus atau enggak gitu. Toto kan arah lagi gitu, arah lagi. Nah ini besok kira-kira gimana Pak? Soalnya kan candlenya cuma 0,96 terus minusnya 7,69. Apa kayak hari ini lagi? Berharapnya sih kayak hari ini lagi Pak. Oke. Nah ini kan saham ATM harian. Betul? Iya Pak. Tahu saham ATM harian itu sahamnya apa aja? Nggak hafal sih. Nggak hafal, oke. Saham akselerasi itu masuk ke saham ATM harian. Bapak, Ibu buka di halaman 128. ATM harian, kalau sahamnya ARA, hold. Iya. Halaman berapa tadi? 128. Nah itu. Paling bawah. Bab berapa Pak? Pakai bab berapa ayat berapa Pak? Iya Pak. Bab berapa ayat? Tahu sih kalau apa namanya arah harus di hold gitu ya. Cuman kok dia selalu beda sama ininya Pak, candle bayangannya gitu. Tercapai nggak 1%-nya? Kemarin 1% tercapai nggak? Tercapai Pak. Ya sudah. Tapi kenapa arah gitu? Nah, gini Bu. Kalau candle bayangan, kalau yang jadi patokan utama itu adalah kalau candle bayangannya biru pertama, candlenya biru pertama dan candle bayangannya sejajar, ini yang paling fix untuk confirmnya. Kalau RLF ini berapa? Sudah candle keberapa? Mau candle keempat ya besok. Ya. Nanti Ibu juga akan ketemu nih di saham-saham apa ini namanya akselerasi. Shadow high-nya 0,00. Suatu saat akan ketemu. Dan itu besoknya arah. Gitu. Jadi, nah seperti ini besok nih. Besok RLF kalau naik dari 108 super trendnya turun ke bawah. Apa yang harus dilakukan? Beli lagi. Nah, ya pinter. Nah, RLF ini kan masih masuk seperti tadi yang ditanyain siapa Pak Budi tadi. Super trend pindah ke atas, biru pertama beli. Oke. Biru-biru, merah jual. Di sini biru lagi, biru pertama beli. Besoknya masih biru, hari ketiga merah jual. Biru, merah, jual. Ini sama. Kemarin saat biru pertama, beli. Kenapa? Karena super trendnya belum pernah pindah ke bawah. Tapi besok kalau pindah ke bawah, beli lagi. Tambah lagi. Yang masih punya, boleh nambah lagi. Kalau punya duit. Kalau punya duit. Nah. Pak Holi. Itu. Jadi artinya gini. Candle bayangan di sini, ini kan cuma salah satu penanda. Salah satu. Maka kita juga bisa korelasikan dengan yang lain. Kalau arah, kemungkinan besoknya, itu probabilitas untuk naiknya, itu juga besar. Gitu. Ya Pak Oli. Makasih Pak Oli. Pak Oli. Yes. Kayak petis semalam kan biru pertama. Ya. Kemudian dia arah. Otomatis paralel dan juga ininya di atas 11%. Kemungkinan kenaikannya, percentage kenaikannya. Shadow high-nya di atas 11%. Sekali lihat gitu saya sangat entah bagaimana karena pengalaman saya nggak bisa mendeskripsikan, saya sangat yakin dia akan naik di atas 11%.
Dan alhamdulillah tercapai sampai 20%. Dan di TP ketika disuruh Pak Holi TP. Nah, untuk GTRA ini juga bukan biru pertama kan ya? Iya. Biru kesekian. Tetapi kalau kita lihat volumenya jauh sekali dengan hari-hari sebelumnya. Jadi kemungkinan hari-hari sebelumnya nggak ARA ya wajar karena volumenya terlalu kecil untuk membuat dia ARA. Dan saya entah bagaimana yakin di atas 11% juga ini. Menurut Bapak? Lalu? Ya menurut Bapak bagaimana? Apa dia kayak kayak petis juga atau enggak? Kalau petis Pertama kan gini, lebih gampang melihatnya karena dia betul-betul biru pertama. Kalau GTRA ini bukan biru pertama kan? Bukan. Kalau PTIS biru pertama. Sekarang jadi, nah Pak Agus yakin itu karena berdasarkan pengalaman. Satu. Padahal pengalamannya baru berapa bulan, Bos? Belum sebulan, Pak. Oh, belum sebulan. Pengalaman belum sebulan. Sudah mantap itu, Pak. Nah, nanti 30 menit semuanya sudah ya, semuanya. Coba setiap ada saham yang biru pertama, dan candle bayangannya 10% ke atas plus sejajar, carilah sahamnya apakah pernah ada yang gagal. Supaya lebih Rasanya meyakinkan. belum pernah selama sebulan ini, Pak. Ya oke. Tapi nanti tetap itu dicari terus. Nah, seperti GTRA, bukan biru pertama. Kenapa masih yakin? Karena hari ini didukung super trendnya pindah ke bawah. Ada dukungan lain ini. Super trend pindah ke bawah kan hari ini? Iya. Nah, ini sebagai pendukung. Kalau sesuai kriteria GTRA, ini ada yang tidak terpenuhi di selera pemberani kan? Iya. Karena bukan biru pertama. Cuman dapat dukungan dari super trendnya. Ini yang bikin lebih oke. Belum lagi spike-nya. Belum lagi spike-nya. Dan supply zone-nya jauh di atas. Yes. Oh, mantap kali Pak Agus. Ikut Pak Agus lah. Pak Asri. Jangan suka begitu. Karena ini belajar, Pak. Iya, betul sinau kita, Bos. Bapak bayarnya mungkin berapa juta? Saya 30 juta loh dicas sama Pak Oli. Dan sekarang bulan Agustus yang namanya Pak Agus boleh kawin lagi. Fire juga sama, cuman Fire ini nggak paralel kan? Terus ada di supply zone. Supply zone. Nah, kecuali besok nembus dari supply zone-nya, ini menarik Fire. Kalau bisa nembus supply zone-nya ini. Match aja dia volumenya gede tadi nggak mau nembus. Nggak kuat ya? Nggak kuat. Kandidat pertama tadi MEDS ya? Tapi... Iya, saya ambil MEDS sebelum mengambil GTRA karena kandidat menurut saya. Nggak kuat dia nembus supply zone-nya. Itu yang buat supply zone siapa sih, Pak? Itu yang nyangkut-nyangkut, Bos. Iya, maksudnya bisa dihilangin nggak supaya bisa nembus gitu loh. Merah-merah itu yang dibuat dicat. Ini gara-gara Pak Wilson tadi MEDS nggak bisa nembus. Nah itu sekali-sekali Pak Wilson tuh dibully gitu. Dihapus. Dia buat supply zone di sana. Akhirnya nggak bisa nembus MEDS saya. Nanti dihapus, ditanya lagi. Kok nggak bisa nembus? Itu ada supply zone, cuman nggak saya liatin. Gitu ini mau. Tapi Fire speknya tinggi ya Pak? Fire ya. Makanya kalau nembus supply zone ini Bos, nah ini menarik. Kalau volumenya hari ini gede ya Pak ya? Besar. Speknya 200 ya? Iya, Ini, gila-gila. kayak ini loh, Fire itu. Sama kayak ini. Besok masih naik, habis itu turun kayaknya. Kalau lihat histori ini.
Ini super trendnya kan juga pindah ke bawah. Fire. Cuman bertahan 2 hari ya. Ya. Besok sell. Pak Holi, Yes. ini barusan saya chatting sama Pak Wilson nih, dia sih bisa bikinin yang screener itu sinyal potensi arah. Cuman minta tolong disediakan syarat-syarat teknisnya apa aja. Seperti volume kuat, terus mendekati berapa tick kayak gitu. Variabelnya ya, Mas, berarti? Syaratnya itu oke, ya boleh ditulis syaratnya. Syaratnya itu Iya. daily-nya biru pertama, volumenya lebih besar dari hari sebelumnya dan mendekati arah. Kalau rakyat yang kampung kita dua. buatnya. Berapa Belum tick kalau lebih kita mendekati besar. arah itu kan harus berapa tick? Bukan, volume ya mau Apa 5 pakai tick. percentage, Pak? Sebab berapa tick untuk yang 35% dan berapa tick yang untuk 10% berbeda jauh. Iya, artinya ticknya kan. Kalau tick itu kan berdasarkan fraksi harga. Iya, Kira-kira fraksi 5 kan tick beda. aja, 5 tick aja boleh. Mungkin persentase kali ya. Persentase lebih. Persentase nggak bisa. baik. Persentase karena harganya kan bisa beda. Harusnya T karena dia kan Persentase range. data kuantitatif ya, nggak mungkin. Iya. Jadi saya ulangi, sorry tadi kepotong. Daily biru pertama, volume lebih besar dari hari sebelumnya, terus apa lagi? Mendekati arah. Ya itu dia mendekati arahnya. Pakai apa ya? 5 tick sebelum arah gitu. 5 tick ya. Yang 35% 5 tick nggak terlambat tuh. Enggak dong. 5 tick itu cuman sekitar 2% loh. Iya kan mendekati arah. 2% mendekati arah. Ya dengan arti kata cuannya besok, Pak. Oh, Sekarang cuannya besok ya. Yang penting, belinya supaya ini. Frekuensi Yang penting nggak dapat ada. dari ini. Gitu. Apa lagi? Pak Holi. Iya, enggak boleh saya dengerin sharing Pak Holi yang Pak Holi pernah bilang dulu awal-awalnya itu apa namanya dalam 1 hari itu profit akhirnya cut loss terus akhirnya kembali modal atau bahkan di bawah modal. Nah itu cara menanggulanginya apa yang Pak Holi lakukan, Pak? Boleh tahu sharingnya, Pak? Saya sharing apa ya? Enggak, saya dulu itu trading pertama itu modal saya cuma 500.000. Nah, sama tuh. Soalnya saya tinggal ngirim-ngirim terus nih, Pak. Terus gimana, Pak? Iya, soalnya modalnya sama ini. Pak Holi juga ngirim-ngirim juga enggak? Pak Holi nggak ngirim-ngirim ya? Enggak, Ini jadi menarik ini, Pak. Iya, jadi memang awalnya itu saya tradingnya 500 buat RDN itu saya buat BNI saya isi cuma 500.000. Itu baru pertama, belum ngerti seperti sekarang itu belum ngerti. Nah, saya belajar, saya cari-cari bagaimana cara trading. Itu saya nggak pernah belajar, saya cari sendiri. Cari-cari sendiri caranya apa sih yang membuat saham itu naik gitu kan. Nah, saya riset mulai dari stokastik, RSI dan lain-lain semua indikator itu. Nah, akhirnya ya tiap hari itu ada yang loss, ada yang profit gitu. Dan pernah di RDN itu saya scroll itu panjang, artinya terlalu banyak sahamnya. Sampai suatu saat saya ketemu cara, salah satunya Heikinasi ini. Jadi bagaimana cara supaya saya bisa memutuskan untuk mudah beli saham. Ketemulah Heikinasi ini. Ketemu Heikinasi, saya coba-coba dipadukan dengan indikator yang lain, itu lebih banyak berhasilnya. Karena
karena saya sudah merasa sudah agak ketemu style saya, terus saya buka pelatihan itu Desember 2020. Pertama trading saya Mei 2020, saya buka kelas itu Desember 2020. Oke. Nah, di situ saya mulai, saya kan nggak punya modal waktu itu karena apa itu namanya? Pandemi. COVID. Ya. Saya income saya kan nggak ada. Untuk ikut kelas di Master Cuan Saham waktu itu 300.000. Bukan 200 ya, 299. 300.000 saya masih punya ya. WA-nya. Ya. Mantap. Nah itu, akhirnya di situ saya banyak kenal orang gitu kan. Nah waktu itu banyak yang nitip ke saya, bukan nitip uang ya, nitip RDN dan bagi hasil 50%. Mau silakan nggak apa-apa. Waktu itu. Dan sekarang masih Pak. Kenapa? Sekarang masih ada juga yang begitu? Nggak ada. Ada mau nitip. Jadi waktu itu saya sampai bisa yang titip itu ada di saat yang bersamaan ada 23 akun. Wow. Gimana ngawasinnya 23 akun? Ya kan? Nah, dari situlah saya banyak belajar untuk kecepatan. Untuk kecepatan. Karena terpaksa, Bos. Karena terpaksa. Nah, pakai sekretaris nggak, Pak? Nggak ada, saya sendirian. Sendiri ya, direktur sendiri, OB sendiri, Pramuka sendiri. Cari. Nah, dari situ, oke lah, dari situ saya dapat profit. Ada yang sudah profit 100%, saya balikin. Saya balikin semuanya. Ada yang loss, ada 3 orang yang loss dan minta dibalikin, ya udah saya balikin. Jadi dari 23 itu ada yang minus, ada 3 orang yang minus. Gitu. Nah, dari situ saya baru ngumpulin itu. Ada dana buat saya trading. Dari hasil cuan itu. Nah, setelah itu saya harus menduplikasi nih ke member-member gitu, ke yang ikut edukasi. Awal pertama trading bareng seperti ini hanya ada 1 orang, trading bareng 1 orang. Zoom gini. Siapa namanya, Pak? Pak Hendra namanya. Jam 9 sampai jam 3 waktu itu diem-dieman, nggak ada yang ngomong, Bos. Selama berhari-hari itu. Bukan pakai WA, Bos. Bukan Pak. Oh, awal ya cuman rekom aja kan, nggak ada Zoom. Tapi itu cuman sebentar. Habis itu saya buka Zoom. Gitu. Nah, akhirnya di kompleks saya waktu itu banyak yang trading, Bos. Banyak yang trading dan merasa di saham itu profitnya kecil. Merasa profitnya kecil. Tapi yang saya rasakan, saya sehari 1 juta buat saya cukup ya, buat saya. Tapi entah kenapa tetangga saya itu merasa nggak cukup itu. Akhirnya mereka pindah ke kripto. Dan akhirnya Boncos. ada yang rumahnya dijual, ada yang mobilnya dijual, dan saat ini di komplek rumah saya itu nggak ada yang trading. Yang di Malang itu ya, Bos? Yang di Malang. Akhirnya saya pindah rumah deh. Oh. Kenapa kejual yang kemarin? Enggak. Boncos, Pak ya, kejual. Terus yang pernah rugi 90 juta itu ceritanya gimana? Oke. Jadi dari situ saya punya pemikiran profit di saham itu memang kecil, tapi kalau setiap hari 1 juta, saya hidup di Malang itu buat saya cukup gitu. Artinya apa? Yang penting setiap hari konsisten, entah berapapun itu, buat saya nggak masalah. Sama, Saya Pak. 1 juta juga.
slogan sehari 1 juta itu. Dengan modal yang nggak banyak. Antara 5 sampai maksimal 20 per RDN. Oh, 20. Di situ. Per RDN. Yes, per RDN. Akhirnya waktu itu kan saya sering profit ya, lebih banyak profitnya. Akhirnya kepala saya ini besar, Bos. Ya, mulai agak ini kan, merasa wah gitu kan. Semua saham yang mau naik saya beli. Ada ini mau naik saya beli. Akhirnya banyak banget tuh kejadian kedua. Akhirnya hari itu saya putuskan saya nggak bisa dengan cara begini nih. Saya putuskan saya cut loss hari itu ada 90, saya cut loss bersih. Saya mulai dari awal lagi. Nah, modal yang masih ada itu saya bagi ke RDN yang saya punya. 1 RDN maksimal saya isi 20. Jadi sehari 1 juta tercapai, saya ganti RDN yang lain. Tercapai lagi, saya ganti. Kalau nggak tercapai, ya sudah, masih di situ. Jadi konsep 1 juta itu per RDN, kalau sudah cukup, ya udah RDN-nya tutup. Supaya kalau mau trading lagi, buka RDN yang lain, perasaan kita tetap fresh. Nggak merasa tadi sudah profit 1 juta. Oh iya betul. Gitu. Jadi tiap hari 1 juta per RDN atau macam-macam RDN, Pak? Per RDN 1 juta. Kalau sehari 5 juta berarti 5 RDN. Iya. Tapi kalau misalkan saya pakai ajaib itu. Ajaib sudah 1 juta tercapai, ya ajaib saya tutup. Saya buka lagi RDN yang lain, NH Korindo ya. Oh, NH Korindo misalnya belum 1 juta sampai sore, ya udah saya nggak buka RDN yang lain. Sampai itu diselesaikan. Jadi total berapa RDN Pak sudah punya Pak? Saya ada, sekarang saya punya ada 15 kayaknya RDN. Waduh. Berarti 15 juta sehari ya Pak ya? Enggak semuanya, kadang sempat semua. Nah, kalau sekarang saya lebih hati-hati, Pak. Saya lebih hati. Ada yang memang lebih dari 20 ya, 1 RDN ada yang lebih 20. Tapi itu saya harus hati-hati di situ pakainya. Gitu. Jadi yang penting kita itu memantau sahamnya dan yaitu semua pengen profit besar iya, tapi setiap orang pasti ada batasnya. Nah, ini yang perlu didengar, Pak. Ya udah kan udah dengar, Pak. Iya, betul. Tapi kalau swing investasi itu berapa lama boleh? Nah, itu setiap beda-beda, Pak. Saya sekarang punya yang swing itu ya, selalu saya ditanyakan. Saya swing itu cuman punya GIAA, Pak, sekarang. Itu nggak saya lihatin. Apa saham apa Bapak yang selalu pegang? GIAA. Garuda. Sampai sekarang punya GIA, Pak? Masih punya sampai sekarang. Sama Pak, saya juga, Pak. Saya punyanya BRIS sampai sekarang. Itu. Nggak dilihatin. Padahal kenapa saya ambil GIAA? Alasannya cuma simpel kok saya. GIAA itu salah penerbangan yang dipunya Indonesia kan. Memang waktu itu utangnya banyak kan. Tapi sepanjang sejarah dia kan selalu disuntik dananya. Sama Pak, berpikiran seperti itu Pak. Ya, walaupun dia turun kata orang hutangnya banyak dan lain-lain, ya udah saya beli aja, saya beli punya rata-rata di 53 kok. Buat saya nggak masalah gitu kan. Saya biarkan gitu. Loke Hong dia investasi terus ya, Poli? Di mana? Loke Hong dia miliaran investasinya ya, Pak? Iya, iya Bos. Kalau dananya banyak ya boleh niru beliau bisa. Kalau dana saya kan enggak, Bos. Kapan MCS bisa begitu, Pak? Lee Keng Hong kan dia mainnya ini Dia mainnya jangka panjang, Pak. Iya, jangka panjang. Kemudian dia kan bukan berdasarkan technical. Yes.
Fundamental ya. Dia Kalau fundamental. LKH itu nunggu 10 tahun mau dia, Pak. Yang ikut di Master Cuan, nunggu 5 menit nggak naik udah pada teriak. Bergerak. By the way ya Pak ya. Karena mau ditinggal ngirim, Pak. Nah kan. LKH beli bumi ancur-ancuran kayak gitu dia bully. Aneh. Tapi dia keluar dari Gajah Tunggal lu. Pak, jangankan 5 menit, Pak. Weekend aja terasa lama sekarang. Ternyata bukan saya yang merasa gitu, Pak Budi. Soalnya tiap menit itu duit Pak, cuan Pak, adanya Pak. Iya, betul Pak. Karena kita biasa betul, Pak. Rasanya kalau Sabtu sama Minggu tuh kok kapan Senin gitu ya Pak ya. Iya, betul Pak. Waduh, kok sama kita pemikiran, Pak. Padahal itu loncat-loncat Pak biasanya ya Pak, pagi gitu. Kalau orang kerja kan Senin itu males, tapi kalau kita rajin sama Senin Pak. Iya, betul. Ya, Dari kalau Jumat, dulu aduh, Monday, masih Sabtu Pak. pagi gitu, Pak ya. Kalau Jumat itu buat ngumpul-ngumpulin Pak biasanya. Ngumpulin, beli, terus kalau Seninnya baru kita jual-jual gitu Pak. Nah, betul Pak. Pak Herman tinggal ngirim kan langsung balik lagi Pak Herman. Iya tadi Pak. GTRA langsung arah tadi. Aduh. Iya, ditinggal aja GTRA arah. Jadi besok Pak Herman kalau Pak mau Herman kan modalnya gede, Bos. Jadi Pak Herman besok kalau mau tinggal ngirim kasih tahu lagi Pak Herman ya. Iya Pak, kalau mau ngirim info-info Pak. Jadi biar dia arah lagi. Kita masangin Pak. Dititipin. Pak Oli, kalau saya kan ngelihatnya ini masih ada kesempatan ya kalau kita buat memantau kayak Pak Agus tadi ya, dia kan rajin tuh merhatikan. Oh itu dari hasil Pak Holi loh Pak Budi. Ya oke. Terus waktu itu kan kita juga yang strike 1 menit gitu Pak ya. Kira-kira masih ada potensi lain nggak Pak yang kita dikasih PR Pak buat yang kayak gitu-gitu? Ada banyak sebenarnya Pak. Jadi gini lah, kita itu harus punya spesifikasi. Saham itu ada 890 saham kan? Kayaknya awas tak sapu ya. Kelompokkan, misal saham yang baru IPO. Nah, itu udah dikirimkan sama Pak Agus, saham yang baru IPO. Kalau saham yang baru IPO, bagaimana kita akan memperlakukan? Nah, itu tinggal supporternya pindah ke atas, biru pertama beli merem itu nggak apa-apa. Itu saham yang baru IPO. Daftar sahamnya kan juga nggak banyak. Cuman tinggal berapa? 26, Pak. 26. Gitu. Dan itu selalu berlanjut. Nanti ada saham yang IPO lagi, ya kita catat. Itu satu. Yang kedua, ATM harian. ATM harian itu kan saham akselerasi. Sahamnya cuma 38 saham. Dan itu bisa kita filter lagi. Saham yang di bawah 50 abaikan. Jangan dilihatin. Nanti kan tinggal beberapa saham gitu. Kan ATM harian kan setiap hari kita trading kan. Yang sesuai kriteria. Oke. Lalu berikutnya, ada lagi saham yang tidur. Bagaimana kita memperlakukan saham itu yang tidur? Jadi jangan di saham yang tidur, jangan dibiarkan. Kita harus bisa memperlakukan saham yang tidur. Bagaimana kita memperlakukannya? Ada caranya semua. Bagaimana Pak caranya Pak? Saham tidur Pak. Saham yang tidur memperlakukannya jangan beli di 50, jangan beli di 51, jangan beli di 52. Beli aja kalau dia sudah naik dari 53. Kita harus punya daftarnya. Saham apa aja yang di bawah 50. Oke ya, ada berapa saham gitu. Baru cek satu-satu, mana yang kira-kira berpotensi akan naik. Apa tandanya? Ada spike-nya, volumenya sudah mulai ada. Gitu. Misal ada cuma 10 saham, ya udah fokus aja di 10 saham itu. Nggak usah dipantau setiap saat, nggak perlu. Tinggal di sekuritasnya itu, buy dengan perintah lebih besar sama dengan 53. Habis itu tinggal tidur. Kalau sahamnya naik dari 53 kan otomatis terbeli. Ya kan? Itulah fungsinya banyak RDN. Pak Oli, kalau di Master Robot bisa tahu nggak saham-saham yang bagus untuk di swing Pak, untuk jangka panjang Pak?
jangka panjang. Untuk diinvest kayak misalnya tadi Bapak kan invest di GIAA ya. Yang lainnya ada nggak Pak? Oke. GIA itu saya bukan berdasarkan teknikal, bukan berdasarkan fundamental, Pak. Kalau GIAA. Itu saya murni hanya berdasarkan dia punya pemerintah dan sahamnya turun. BUMN Waktu itu setelah disuspend dia akan turun terus. Iya, ya. Nah, itu buat saya jadi momen untuk beli itu. Beli. Karena orang-orang takut beli, saya masuk. Bukan Saya karena kenal pramugarinya ya, Pak? Apa? Bukan karena kenal pramugarinya. Itu nanti, Pak. Oh, itu ada ceritanya juga kan? Jadi GIA itu, saya pertama masuk itu di 103 kalau nggak salah. Habis itu dibawa turun. Semakin dibawa turun, saya tetap beli itu, Pak. Nah, saat 50 naik, itu di 50 saya masih beli itu. Sampai akhirnya rata-rata saya di 53 saat ini. Saya 157, Pak. 157. Itu bukan buat swing, Pak. Kecelakaan. Aduh, makanya. Nah, itu. Nah, kalau yang secara teknikal, Bapak mau swing jangka panjang. Nah, ini kita harus tahu panjangnya seberapa, Pak. Jangan nggak punya waktu. Mau jangka panjang tapi nggak punya waktu, jangan. 5 tahun lah Pak, katakan Pak, 5 tahun. Terlalu lama. Apa Bapak nggak bosan? Terlalu lama ya. Iya. Bapak gini, 5 tahun maunya berapa persen? Maunya ya ribuan persen. 5%, 5%, 3%. 3%, 5%. Iya. Kan bosen, Pak. Masa 5 tahun 3%? Ribuan persen, Pak. Iya. Jadi jangka panjang itu, maksud gini, jangka panjang itu, Iya. kalau saya itu 9 bulan itu panjang, ya kan? 9 bulan. Nanti setelah 9 bulan, kalau memang targetnya sudah tercapai, ganti dengan saham yang lain. Karena tidak ada saham yang akan naik terus-menerus sepanjang masa. Akan ada masanya dia akan turun. Nah, maka itu sebenarnya cukup mudah, tinggal lihat spek. Contoh Fire gitu. Fire ini bisa ke 200. Berapa lama? Antara 1 hari sampai 9 bulan. Saya ganti sekarang. Karena kemarin ada yang 2 hari. 2 hari sampai 9 bulan. Kalau belinya sekarang 71, lalu naik ke 200, berapa persen? Rumus runtuh gara-gara pengalaman nih, Pak Ali. Kenapa? Rumus runtuh gara-gara pengalaman. 1 hari sekarang sampai 9 bulan. Iya, karena Enggak 3 bulan sekarang. Benar, karena itu riset 2021, Pak. Ternyata sekarang ada yang 2 hari tercapai. Jadi jangka panjang kita harus punya durasinya berapa lama dan persentase profitnya harus punya targetnya. Jadi kalau jangka panjang berarti setidaknya harus lebih besar dari deposito. Idealnya berapa bulan, Pak? Berapa tahun? Maksimal 9. Kalau dari spike ini maksimal 9 bulan. 9 bulan ya. Berarti kurang lebih setahun ya, Pak? Nggak sampai, jangan setahun, 9 bulan. Itu udah riset, Pak ya? Iya. Kan kita bisa mengukur nih persentase dan waktu. Itu harus kita bisa ukur. Jadi misalkan 5 tahun, boleh 5 tahun, tapi persentasenya berapa? Kan gitu. Lamaan ya. Sebulan, boleh sebulan, tapi persentasenya berapa? Jadi harus ada durasi waktu dan angka. Itu lihatnya di mana, Pak? Yang spike tinggi angkanya berapa itu, Pak? Nah, ini harus melihat satu-satu, Pak. Oh, gitu. Setiap ya? saham ini. Kalau misal Bapak, saya butuhnya sih 2 hari sampai 9 bulan, maksimal 9 bulan misal. Maka yang Bapak lihat harus spike daily. Spike daily-nya. Ini yang dilihat. Kalau misalkan saya mau cuman 2 minggu gitu. Berarti
time frame yang dilihat adalah time frame 5 menit. Gitu. Iya, ya, Pak. Oke, oke. Ada lagi? Oli, Yes. Oli, Ya, Bos. Bos, tadi nyinggung saham yang 50-an. Saya lihat di top frekuensi PBRX sering muncul, Bos. Tapi 50 terus indikasi apa ya, Bos? PBRX ya. PBRX itu muncul terus memang di frekuensi. Itu tanda, kan salah satu tanda ada transaksi di sana, Bos. Ada pergerakan ya? Berarti Bukan pergerakan, transaksi dulu. Kalau pergerakan itu kan harganya. Oh, transaksi ya. Ya. Nah, seperti PBRX kayak gitu kan. Jangan langsung dibeli sekarang 50, jangan. Pak Asri pakai MOS kan? Iya, iya. Pakai Iya. MOS di situ ya auto buy, lalu kasih lebih besar sama dengan 53. Durasinya kasih waktu sebulan. Iya, iya. Iya, iya. Di saat Auto buy ya, PBRX auto buy. naik dari 53, otomatis kan terbeli sendiri. Iya, betul. Dan kalau sudah naik dari 53, pasti banyak yang teriak-teriak. Ya karena berapa kali saya lihat nih kok sering muncul di top frekuensi nih. Ya. PBRX, tapi di angka 50 terus kan? Betul. Makanya nih muncul spike kan, artinya di Iya. situ banyak akumulasi. Betul, ada spek-spek baru muncul kan? Iya. Oke, Bos. Jadi strateginya yang saham tidur ini ya auto buy di situ. Lebih besar sama dengan 53, kasih tanggal sebulan gitu. Suatu saat dia naik dari 53 kan otomatis terbeli. Pak Oli. Yes. Barito Pacific dalam 5 tahun dia kurang lebih dari 50 ke 500. Berapa ribu persen tuh? Berapa coba? 1000%. 1000% 500, ya 1000%. 1000% dalam 5 tahun. Kalau kita membeli tanah yang strategis, dalam 5 tahun nggak akan dapat 1000%, Pak. Tanah kan gantung pembeli. Dan dia lebih liquid dari tanah. Betul. Dia lebih liquid dari tanah. Kita bisa menjadikannya duit kapanpun kalau saham. Saat kita perlu, kita anggap menabung. Barito Pacific ini 1000% lebih hanya dalam 5 tahun. Kita anggap beli tanah di pinggiran Jakarta nggak akan sampai ribuan persen dalam 5 tahun, Pak. Jadi investasi misalnya orang umur sekarang rata-rata orang pensiun umur 55 mungkin ya. Nggak tahu saya. Saya masih 56, Pak. 56 ya. 56 mungkin dia mau planning pensiun, dia dari 51 umur 51 udah membeli saham tertentu, dia all in di sana, kemudian dia dalam saat pensiun dia sudah ketemu 1000% dari yang investasikan. Yes. Nah, gimana cara cari saham yang kayak gitu kan gitu, Bos? Nah, itu pertanyaannya sekarang kan. Iya. Betul, Pak. Itu caranya gimana itu? Kalau 5 tahun saya belum bisa memprediksi sampai ke sana, Pak. 2 tahun aja saya nggak bisa memprediksi 2 tahun gitu. Maka saya lebih ke 9 bulan. Nanti 9 misalkan 5 bulan tercapai speknya, jual, ganti saham yang lain yang speknya belum tercapai. Gitu. Jadi jangan dibiarkan. Karena jarang, mungkin ya ada ya, dibiarkan 5 tahun naik gitu. Tapi kan dari 890 saham, bagaimana kita mencari saham yang seperti itu? Itu kan lumayan susah. Tapi kalau spek tercapai jual, ganti lagi saham yang lain. Spek tercapai jual, ganti lagi yang lain. Kan sama aja. Pak Holi. Yes. Dari beragam investasi,
mana yang bagus, saham, properti atau emas, Pak? Sahamnya ya? Iya, di antara tiga itu kira-kira kalau buat invest tuh mana yang bagus, Pak ya? Speknya yang belum tercapai, Pak. Oh gitu ya. Jadi gini, oke. Bapak kan ini mau berdasarkan Invest. sektor kan? Iya. Jadi Bapak kelompokkan dulu saham apa yang masuk di sektor properti. Kan ada beberapa saham, Pak. Iya. Saham yang masuk di emas, apa aja sahamnya? Lalu nanti cek satu-satu, Pak. Mana yang speknya belum tercapai. Masuk di situ. Enggak, kalau lihat dari situ ya, enggak dari beberapa, maksud saya dari beberapa tiga model investasi itu, kalau mau masuk invest itu enaknya di saham, di properti atau emas, Pak? Kalau menurut Pak Oh, Pauli. saham, properti, emas. Tadi saya Iya. kirain emitennya. Ya itu sebenarnya Yang menguntungkan tergantung. Kalau saya ya di saham, Pak. Mindset saya di saham. Saham ya. Kalau orang tua saya, mereka milihnya di Tanah. Properti. emas. Itu. Jadi itu kan mau di emas, properti. Nah itu ya ada plus minusnya sih. Kalau saya, ya saya di saham. Kalau Apalagi nanya istri Pauli. saya gitu, Ya. dia suka di emas, suruh di lain nggak mau. Pauli, kalau dari cuan yang kita dapatkan tiap hari itu kita mungkin ya untuk sebagian sehari-hari ya, itu enaknya dimasukin beli saham lagi atau gimana, Pak ya? Oke. Supaya ada bukti gitu loh, Pak. Ya, jadi pertama gini, dari profit saham ini, profitnya ya, Iya betul, Pak. itu harus kita ambil, Bos. Iya. Tarik ke rekening dulu. Nah, setiap orang ini kan akan punya kebutuhan masing-masing. Ada yang untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Iya. Itu satu. Kalau masih ada sisa, boleh misal yang suka emas belikan ke emas. Yang suka properti belikan properti. Jadi ya nanti kembali ke apa itu, jangan naruh telur di satu keranjang gitu. Itu kan sebagai jaga-jaga kan. Nah, tapi kita dapat income-nya sehari-hari. Contoh kayak saya, itu ya dari trading saham. Ya untuk kebutuhan saya sehari-hari kan. Untuk dibelikan apa gitu loh. Gitu. Nah, jadi kita harus, ya itu kita memang harus punya planning. Dan itu bisa kita lakukan kalau kita cuan. Iya, kalau nggak cuan, mau dibagi bagaimanapun, bingung kita mau baginya. Sandiaga Uno kayaknya karena apa, Pak? Dia bukan trading dia, Bos. Muterin. Manajer investasinya nih. Kalau kata Sandiaga Uno, dia tidak bisa sekaya ini kalau dia tidak memegang surat berharga quote-to-quote saham. Kalau dia bekerja segiat apapun, dia tidak mungkin sekaya ini. Dia bisa sekaya ini karena saham. LKH juga sama. LKH pertama kali berpikir duit terbanyak ada di bank. Kemudian dia baru realize bahwa duit terbanyak itu adanya di bursa saham, bukan di bank. Nah, berarti tinggal bagaimana kita ngambilnya kan gitu. Ya, sekarang bagaimana kita memanage-nya kan? Yes. Dari beberapa orang itu. Kalau kata LKH, harta karun itu bukan di dasar laut, Pak, tapi di Bursa Efek Indonesia. Ya, itu sebagai apa ya, memacu kita lah sebagai tolak ukur atau motivator lah. Yes. Sebagai motivasi kita di saham. Sama Pak, saya dulu kerja, saya ini. Saya dulu kerja untuk memenuhi kebutuhan saya sehari-hari juga nggak cukup, Bos. Nakal soalnya dulu ya.
Kalau pemasukan 10 keluar 12 ya Pak. Lebih bos. Buka kartu ya Pak. Dan hampir kayaknya banyak yang kayak gitu kan. Iya. Biasanya kalau Termasuk begitu, yang ngomong tadi itu kayaknya pernah ngalamin gitu. biasanya kalau begitu karena jajannya kebanyakan. Pak Holi, ada lo kelas saham gini yang akhirnya sampai IPO, Pak Holi? Yang IPO belum ada, tapi yang dapat dana besar itu kayak siapa itu namanya? Cewek itu yang siapa itu? Iya, ada cewek itu siapa namanya? Terkenal kok. Dia dapat ini, Pak, apa pendanaan Dian ya, Pak? Bukan. Apa? Dari Bukan. Dian, Bukan. Dana mana Pak? Siapa yang namanya lupa saya. Ellen May. Nah, Ellen May itu dia dapat pendanaan itu. Lumayan besar dia dapatnya, tapi belum IPO. Kalau Sandiaga Uno kan dia bukan dari trading, Pak. Dia sudah dari hasil perusahaan yang dia milih saham di perusahaan itu kan. Sandiaga Uno bukan punya emiten juga Pak. Kayak MDKA sama lain-lain gitu. Saratoga. Saratoga, RSTG apa gitu. MDKA kan dia punya juga Pak. Ada MRT. Iya. Iya, tapi dari hasil perusahaan itu dia juga dapat, Pak. Dari hasil usaha itu sendiri karena dia punya saham di perusahaan itu. Iya. Kalau kita kan saham trading yang kita beli saham umum, kita kan trading harian, Pak. Kalau kita kan cari yang cuan yang mana ya Pak ya? Karena duit kita Sebetulnya kecil. Perlakuan saham umum dan saham private gitu sama saja, Pak. Pembagian emitennya, pembagian hasil sahamnya, hasil dividen sama juga. Dari Ya, nilai karena kita kecil aja Pak, kalah banyak aja sama dia. Kita kecil, kalah banyak. Kalah banyak ya kan. Pak Holi pernah dengar yang saham emiten tech nggak Pak? TECH. TECH ya? Ya. TECH ya? Itu dalam 6 bulan bisa 10.000 loh Pak waktu itu Pak. Sekarang udah 50 lagi. Iya benar. Saya pernah punya di 129, 6 bulan kemudian sampai 10.000 kaget. Tapi saya kan mainnya temen nggak sampai investasi, cuman 200 saya jual itu sampai 10.000 Pak. Saya punya waktu berapa ribu lot itu. Saya sampai ngomong, wah kalau sampai 10.000 saya miliaran itu Pak. Tapi ya nggak tahan takutnya melorot tuh ngeri ya Pak ya. Tech itu loh. Pernah. Mungkin saat di 10.000 Bapak kalaupun punya nggak dijual itu. Iya, karena di Master Cuan tuh ada yang beli 300 di harga 300, sahamnya naik sampai 8.000, nggak dijual, Bos. Lalu turun lagi harganya. Sampai sekarang mungkin belum dijual tuh. Loh, sekarang udah tag itu 50 loh Pak, sekarang udah turun. Tag 50. Udah seket kok saya ya. Makanya Pahan tadi itu Pak Holi cuma 9 dikasih, bulan, Pak ya. Iya, Pahan tuh dikasih Alphard nggak mau dia, Bos. Nggak diambil. 2000%. 2000% tuh. Saya kaget tuh sampai. Terus teman saya juga pernah punya Pak saham apa dari harga apa sih yang BSDE dari harga 50 Pak. Sekarang waktu itu dijual di angka 1.000. Wah, ratusan juta dijual, untungnya banyak itu Pak. Iya. Itu investasi dia. Jual rumah ditemplungkan situ semua. Oke, izin dulu Pak Holi, semua sholat maghrib dulu. Yes. Terima kasih. Ada lagi? Sudah cukup Pak. Terima kasih Pak Holi. Terima kasih Pak Holi. Terima kasih Pak Holi. Holi. Yes. Maaf, boleh? Terima kasih Pak Holi. Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak Holi. Izin live ya Pak. Tes. Bapak-bapak. Ya, silakan Bos. Pak, kalau di
teknikal yang Bapak ajarkan itu perhitungan peran market maker itu masuk perhitungan nggak, Pak? Yang namanya market maker kan dia sesukanya, kadang-kadang menentang hukum teknikal. Iya, ya bisa. Cuman kita kan nggak tahu, Pak. Di saat jam trading itu kita nggak tahu ada market maker atau enggak kan. Yang kita lihat kan grafiknya. Market maker menentang ya bisa, tapi kan grafik akan terlihat di situ. Secara nyata kita nggak tahu di situ ada market maker atau enggak. Dan kita nggak tahu di saat itu dia jual atau enggak kan nggak tahu. Dia jual atau beli kan nggak tahu. Yang kita lihat itu adalah di grafiknya. Kalau super trendnya mau turun, nah berarti di situ banyak yang beli kan, sahamnya kan akan naik. Nah, apakah di situ ada peran market maker? Buat kita kan nggak menjadi salah satu tolak ukur, karena kita nggak tahu. Jadi yang kita nggak tahu, ya percuma kan kita pikirkan di situ. Gitu. Jadi Oke, Pak, jadi masih. yang kita bisa tahu itu, nah itulah yang kita lakukan. Tanda-tandanya di mana? Tanda-tandanya dari grafiknya. Dari grafik sahamnya. Ya, contoh hari ini ada PTIS gitu kan. PTIS mungkin kemarin ada market maker di situ. Saat dia mau jual, kan tanda tanya bisa kita lihat. Jadi ya kita jual, jangan biarkan. Ya, kalau kita tahu Termasuk ada kalau market, ada ya. Jadi intinya gini, kalau kita tahu ada market maker, bagus. Tapi niat dia kan kita nggak bisa baca. Yang kalau kita bisa tahu ada market maker mau masuk ke misal apa nih BRPT. Sebelum dia masuk, kalau kita memang tahu ya, dia mau masuk di sebelum dia masuk kita beli dulu. Karena apa? Saat dia beli harganya kan naik, gitu kan. Nah, kalau bisa jualnya sebelum dia jual, kita jual dulu. Nah, itu secara apa itu namanya? Market maker kan kita nggak bisa baca itu. Kita bisa melihatnya dari grafiknya atau dari indikator. Gitu, Pak. Oke, Pak, terima kasih. Berarti itu peran mereka yang di grafik Hekinasi biru pertama tiba-tiba dia turun. Itu termasuk gitu, Pak? Iya, salah satunya itu. Bisa juga Bapak lihat di ini nih, di akumulasi distribusi ini, kan kelihatan asing atau lokal. Ini kan juga bisa kita lihat seperti apa nih? BRPT. BRPT ini kan mulai patah nih. Setelah naik patah. Ini berarti ada jadi gini, bisa jadi market maker, bisa jadi retail jual bersamaan kan kita. Ini kan kelihatan dari apa ini grupinya kelihatan, dari akumulasi distribusinya, ujung garisnya ini bisa terlihat. Itu. Kalau Pak, detail, terima kasih, selamat sore. Ya, kalau detail siapa market makernya sebenarnya kita sama-sama nggak tahu. Nggak tahu ya. Iya. Tapi peran mereka untuk menggerakkan harga besar ya. Oh iya, jangankan mereka, Karena kita punya pun sebenarnya duit bisa, banyak. Bos. Asal duit banyak ya. Nah, itu dia. Itu kalau saya kan cuma ngikutin aja. Oh, ini kayaknya mau naik, saya beli. Mau turun nih jual. Itu aja. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih, Pak Oli. Semoga bermanfaat, bisa diterapkan di saat trading dan bisa cuan bertubi-tubi di saat trading. Terima kasih. Selamat sore. Terima kasih, Pak Oli. Selamat sore. Halo Pak Eli, makasih. Sore.